badan publik juga terkadang salah tafsir dengan berpikir bahwa komisi ini menyediakan atau memberikan informasi. Nah, ini yang terkadang membuat Komisi Informasi harus berulang kali memberikan pemahaman bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi diberikan tugas yang mana tugas tersebut adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun Anda berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Melalui podcast Tobi ini kita akan memberikan informasi di segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Untuk edisi hari ini kita akan cerita tentang keterbukaan informasi badan publik. Kita juga sudah kedatangan Ibu Andriani Wali dari Komisi Informasi Papua ya. Ya, benar. Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Pak Kris. Salam sehat, Ibu. Salam sehat juga. Ya. Keterbukaan informasi publik diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi untuk mendapatkan informasi kecuali beberapa informasi tertentu. Iya, Ibu. Jadi Komisi Informasi sendiri nih tugasnya apa? Sebenarnya Komisi Informasi karena dari namanya yang dibuat oleh negara ada nama informasi sehingga masyarakat terkadang salah tafsir ya. Badan publik juga terkadang salah tafsir dengan berpikir bahwa komisi ini menyediakan atau memberikan informasi. Nah, ini yang terkadang membuat Komisi Informasi harus berulang kali memberikan pemahaman bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi diberikan tugas yang mana tugas tersebut adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. Jadi Komisi Informasi adalah sebuah lembaga negara yang mandiri. Sehingga kami berharap ya bahwa masyarakat bisa membedakan dengan hanya karena namanya Komisi Informasi bukan berarti Komisi Informasi yang bertanggung jawab dalam mengelola atau memberikan informasi kepada masyarakat atau badan publik. Demikian. Oke. Ibu, jadi Komisi Informasi berarti kita di sini kan ada, kalau tidak salah ada beberapa jenis informasi. Iya. Ibu, ada 4 kalau tidak salah ya. Ibu, itu apa sih? Jadi memang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik diatur secara baik untuk dapat dipahami ya oleh badan publik sendiri, khususnya badan publik yang mengelola semua dokumen publik ya. Sehingga badan publik kalau di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa badan publik ini adalah yang mengelola anggaran melalui APBN, APBD, sumbangan masyarakat, bantuan luar negeri itu wajib terbuka, tidak terkecuali ya. Ini sudah eranya transparansi. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita wajib terbuka sehingga setiap badan publik yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dokumen publik harus memahami dengan baik ya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 14 ini membuat kita untuk lebih tertib administrasi, menyederhanakan semua dokumen publik sehingga ada daftar informasi publik yang harus dikuasai dengan baik oleh kawan-kawan yang bekerja di badan publik, khususnya kawan-kawan yang ada di dalam pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau disingkat PPD tadi. Ya, demikian Pak Kris. Ya Ibu, jadi kalau di SKPD kan kami kebetulan di Kominfo ini ada PPD utama dan kalau di dalam sendiri ada PPID pelaksana ya Ibu. Hubungan KI dengan PPID ini seperti apa? Jadi selama Komisi Informasi sejak tahun 2014 sampai hari ini tahun 2022, Komisi Informasi Provinsi Papua
telah menunjukkan kolaborasi yang nyata, bermitra dengan baik kepada pemerintah ya, dengan memberikan advokasi, edukasi, sosialisasi yang mana isi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini telah banyak kami sharing bersama, kami diskusikan bersama. Karena sebagai lembaga negara, walaupun di situ kami lembaga negara mandiri, tetapi kerja-kerja kami harus tetap bermitra dengan kawan-kawan di Dinas Kominfo Provinsi Papua. Karena Diskominfo Provinsi Papua ini adalah sebagai leading sektor dalam mengelola semua dokumen ya, dokumen publik yang ada di pemerintahan Provinsi Papua. Jadi dinas ini sebagai kacamatanya Republik ya. Jadi kalau orang di luar Papua ingin tahu tentang Provinsi Papua, silakan bisa membuka papua.go.id ya. Ya, untuk melihat bagaimana wajah Papua yang sesungguhnya. Nah, itu dikelola oleh kawan-kawan yang ada di Diskominfo Provinsi Papua. Kerja-kerja Komisi Informasi Papua dalam kemitraan ini selalu memberikan advokasi kepada Diskominfo dan juga PPD pelaksana bahwa yang terkait dengan wajah sebuah lembaga dikelola dalam website itu harus lebih friendly ya, lebih bersahabat. Jadi orang tidak susah untuk membukanya dan harus tersedia, terupdate semua daftar informasi publiknya. Nah, kerja-kerja kami yang telah kami tunjukkan selama ini menurut saya sudah cukup baik, sudah berjalan dengan baik sehingga dapat kita ukurlah hasilnya seperti apa. Dari hasil kerja kami bisa kita lihat dengan progres peningkatan kapasitas pejabat pengelola informasi dokumentasi di lingkup PPD utama untuk lingkup pemerintah Provinsi Papua. Saya pikir sudah berjalan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa kemitraan kerja-kerja kami berjalan sesuai dengan amanah undang-undang tersebut. Iya Ibu, kemarin juga kalau tidak salah ini kan Komisi Informasi Papua ada membuat pemeringkatan. Iya. Pemeringkatan di PPD pelaksana di Provinsi Papua. Itu tahapannya sudah sampai mana Ibu? Baik, jadi memang terkait kegiatan pemeringkatan ini judul kegiatannya namanya itu monitoring dan evaluasi Pak Kris. Jadi Komisi Informasi seluruh Indonesia, bahkan Komisi Informasi Pusat juga, kami tiap tahun itu melakukan penilaian kepada seluruh badan publik dalam setiap kategori. Ya, badan publik yang patuh menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sehingga dalam tahun ini Komisi Informasi Provinsi Papua melakukan lagi yang namanya kegiatan monitoring evaluasi ini dan sudah dimulai dari bulan Juli. Sekarang masuk pada tahapan visitasi. Jadi mulai dari bulan Juli kami kerja sampai sekarang di bulan November ini masuk visitasi yang mana Komisi Informasi setelah mengirimkan kuesioner kepada badan publik dan badan publik mengisi dan mengembalikan kembali lagi kepada Komisi Informasi Provinsi Papua, di situ Komisi Informasi Papua akan melakukan penilaian sementara dengan melihat hasil-hasil dari pengisian tersebut. Nah, berdasarkan hasil itulah Komisi Informasi Provinsi Papua akan menentukan bagian mana saja atau badan publik mana saja yang harus kita lakukan visitasi. Jadi tidak semua badan publik kami melakukan visitasi. Hanya badan-badan publik yang kami anggap badan publik ini masuk dalam kategori yang cukup baik dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Oke Bu, kalau untuk pesertanya sendiri yang mengembalikan tadi kuesioner itu ya ini partisipasi. Ini memang disayangkan Pak Kris. Jadi memang monitoring evaluasi yang Komisi Informasi lakukan tiap tahun ya sangat disayangkan karena kurangnya partisipasi dari badan publik sendiri, khususnya PPID pelaksana di lingkup pemerintahan Provinsi Papua dalam mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Papua. Kenapa saya bisa katakan kurang partisipasi? Karena setelah kami mengirimkan kuesioner, yang mengembalikan itu tidak semua PPD pelaksana Pak Kris. Jadi hanya sedikit sekali yang mengembalikan kuesioner itu kepada Komisi Informasi Provinsi Papua. Mungkin di sini saya belum bisa sampaikan
badan publik mana, khususnya PPD pelaksana mana yang tidak mengembalikan kuesioner, ini akan kami bacakan di acara penganugerahan. Ini akan disampaikan sendiri oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua dan juga dilaporkan langsung nanti, karena dari Kementerian Dalam Negeri juga hadir di acara penganugerahan ini bisa menjadi stressing tersendiri yang kami harapkan akan membuat kawan-kawan kita yang bekerja di badan publik ini akan lebih merasa bahwa Undang-Undang Nomor 14 yang di dalamnya mengatur tentang pejabat pengelola informasi dokumentasi adalah sesuatu hal yang tidak boleh dianggap remeh lagi, karena ini harus dilaksanakan karena ini perintah undang-undang. Ini salah satu upaya negara untuk meminta kepada kita sebagai orang-orang yang ditugaskan oleh negara untuk bekerja, untuk mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih transparansi. Demikian. Ya Ibu, yang dinilai sendiri itu apa? Website? Ya, kami menilai salah satunya website yang dikelola oleh badan publik itu sendiri. Khususnya kalau kita bicara badan publik tingkat pemerintahan, ya dikelola oleh kawan-kawan kita di OPD. Nah, ini menjadi mempunyai nilai tersendiri lah yang cukup tinggi di situ. Tetapi kami juga melihat komitmen sebenarnya. Jadi di kunjungan kami, di visitasi kami ke badan publik, kami akan melihat secara langsung komitmen dari pimpinan badan publik itu sendiri. Contohnya pimpinan kepala OPD-nya ini, pimpinan OPD-nya ini ada tidak waktu kami visitasi, terus responnya seperti apa dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, itu juga masuk dalam penilaian kami. Selain itu kami juga menilai terkait dengan strategi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di PPID Badan Publik dalam melaksanakan atau menggiatkan layanan informasi publik mereka. Setelah itu kami juga melihat tentang sarana prasarana, kami juga mengecek anggaran, ya. Apakah di badan publik ini mereka tidak menjalankan undang-undang ini karena tidak disediakan anggaran yang cukup? Dukungan anggaran ini juga menjadi penting. Karena apabila di dalam badan publik sendiri dikeluarkan SK oleh pimpinan badan publik tetapi tidak disertakan dengan dukungan anggaran yang cukup untuk PPID ini bekerja, ini juga menjadi satu kendala sebenarnya. Jadi memang tahun ini partisipasi juga masih sangat rendah. Sangat rendah ya. Ibu, kapan penganugerahannya? Ini jadwalnya masih tentatif, tapi tadi kami dapat sinyal yang baik bahwa akan dilaksanakan tanggal 30 November. Itu yang memberikan penghargaan? Nanti dari Kementerian Dalam Negeri. Dari Mendagri ya? Ya Ibu, jadi kalau kita bicara tentang PPID ini, karena Kominfo salah satu PPD utama di Pemprov Papua, kita juga mengikuti pemeringkatan tingkat nasional. Nah, pemeringkatan tingkat nasional ini kita juga membutuhkan dukungan dari PPID pelaksana di Pemprov Papua. Nah, kalau di pemeringkatan tingkat daerah saja sudah susah, memang kita PPID utama juga kesulitan di data-data yang harus dikumpulkan ke Komisi Informasi Pusat. Jadi kita harapkan juga mudah-mudahan ke depan akan banyak partisipasi dari PPD pelaksana di Pemprov Papua. Komisi Informasi juga biasa ada sengketa informasi itu seperti apa? Jadi memang disinilah letaknya kawan-kawan yang ada di dalam pejabat pengelola informasi dokumentasi di PPD ini, karena masyarakat kita sekarang sudah paham bahwa ada Undang-Undang Nomor 14 yang menjamin hak masyarakat untuk tahu, untuk berpartisipasi, menanyakan apa saja program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya badan publik itu sendiri. Sehingga di saat masyarakat mulai bertanya nih, karena masyarakat sudah ingin tahu, contohnya nih masyarakat ingin tahu program yang dilakukan oleh Diskominfo Provinsi Papua. Ternyata setelah masyarakat melayangkan surat permohonan informasi ke Diskominfo, ternyata tidak dilayani. Apakah mungkin informasinya tidak dikuasai atau belum dikuasai, apakah PPID-nya dalam menerima surat tidak dikerjakan proses administrasinya. Nah, ini berpotensi sengketa. Jadi memang di dalam Undang-Undang Nomor 14 ini ada jangka waktu, ya, ada jangka waktu yang diatur oleh undang-undang
dalam sebuah permohonan informasi publik apabila tidak diberikan berpotensi sengketa. Jadi kalau kita hitung secara matematika nih Pak Kris, di surat permohonan informasi pertama itu ada 10 hari kerja. Ya, 10 hari kerja. Jadi hari libur tidak dihitung. Apalagi di Papua kan ada libur-libur fakultatif. Itu kami tidak hitung. Setelah itu apabila badan publik ini tidak menjawab juga surat permohonan informasi, ada penambahan 7 hari kerja. Ini versi Undang-Undang Keterbukaan, jadi sudah 17 hari ada kerja. tambahan waktu. Tambahan waktu 17 hari kerja. Setelah 17 hari kerja ternyata badan publik tidak menjawab juga. Ternyata Diskominfo tidak menjawab juga, ini contoh ya. Tidak menjawab juga surat pemohon informasi tadi. Nah disinilah pemohon informasi mempunyai hak untuk melayangkan surat yang namanya surat keberatan. Karena surat dia tidak dijawab dari yang pertama. Di dalam surat keberatan inilah jangka waktunya ada 30 hari kerja. Nah di dalam waktu 30 hari kerja apabila badan publik tidak juga menjawab ya ataupun menjawab tapi pemohon tidak puas, nah ini berpotensi sengketa. Iya. Bisa mereka pemohon ini bisa langsung meregister di Komisi Informasi Provinsi Papua. Demikian. Iya Ibu, jadi setelah sengketa berarti nanti KI berkomunikasi dengan PPD pelaksana yang dilaporkan. Itu nanti tugasnya panitra. Jadi ya di Komisi Informasi ada panitra dan panitra pengganti yang akan mengelola semua administrasi di dalam persidangan. Jadi komunikasinya bukan dengan lagi komisioner, karena komisioner ini akan merangkap menjadi majelis dalam persidangan, sehingga itu akan dikerjakan oleh panitra dan panitra pengganti dalam semua dokumen administrasi persidangan. Ya Ibu, sejauh ini sengketa-sengketa yang sudah diselesaikan oleh Komisi Informasi itu memang kalau untuk bicara sengketa ini unik Pak Kris. Jadi kita memang berbagai macam sengketa informasi publik yang kami tangani, tapi yang paling seksi ya menurut versi kami adalah terkait keuangan. Nah ini yang paling sering sekali kami sengketakan, dan juga kasus tanah. Ini jenis-jenis permohonan informasi seksi yang paling sering sekali kami selesaikan. Iya Ibu, jadi dari sengketa informasi ini apakah sengketa ini bisa selesai atau lanjut atau seperti apa? Jadi memang dalam proses ya, kalau untuk proses persidangan ini kami diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Jadi memang ini mengatur caranya bagaimana mulai dari register sampai putusan. Jadi ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh panitra pengganti, komisioner yang merangkap majelis, semua harus mempunyai pengetahuan yang dalam terkait dengan persidangan. Kenapa harus mempunyai pengetahuan yang dalam? Karena di dalam sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi, di situ Komisi Informasi akan memutuskan bahwa dokumen publik yang diminta sifatnya adalah dokumen publik yang tertutup atau yang terbuka. Atau yang dikecualikan versi Undang-Undang Nomor 14. Jadi dua jenis putusan ini yang biasanya Komisi Informasi berikan. Tetapi Pak Kris, di dalam Undang-Undang Nomor 14 sendiri ya, dari mulai pasal 51 sampai pasal 57 itu mengatur juga tentang pidana. Jadi ada pidana yang dapat diterima oleh pemohon atau pengguna informasi publik sendiri dan juga oleh badan publik apabila tidak menjalankan Undang-Undang Nomor 14 ini. Tadi kalau pertanyaan Pak Kris setelah persidangan ini pasca putusan di Komisi Informasi dimanapun masyarakat atau pemohon masih mempunyai hak apabila mereka tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi. Badan publik juga masih mempunyai hak apabila tidak puas dengan putusan Komisi Informasi. Jadi mereka boleh melakukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah badan publik negara. Tapi kalau badan publik swasta boleh kepada pengadilan negeri. Tetapi juga di dalam banding mereka di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara apabila mereka tidak puas juga dengan putusan yang dikeluarkan, mereka boleh mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi prosesnya sampai ke situ, panjang ceritanya. Ya, informasi yang boleh diminta berarti informasi yang terbuka ya. Iya. Kalau yang dikecualikan berarti kita tidak bisa. Iya, informasi yang. Tapi informasi dikecualikan juga harus ada
uji konsekuensi. Penetapan uji konsekuensi. Jadi memang ini lagi yang harus dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di di PPID Badan Publik tingkat OPD pelaksana ya, maksudnya di sini mereka harus paham bahwa undang-undang ini sebenarnya lebih menyederhanakan, yang tadi sudah saya katakan, lebih mentertibkan, sehingga mereka tahu bahwa tidak semua dokumen publik harus diberikan. Karena ada aturan yang menyatakan bahwa dokumen publik ini terbuka dan dokumen publik ini dikecualikan. Jadi akan lebih rapi tata pengelolaan dokumen dalam sebuah badan publik. Iya Ibu, berarti kalau dikecualikan kita tidak diberikan. Tidak kasih ya? Tidak diberikan, tetapi itu harus berdasarkan uji konsekuensi. Uji konsekuensi dibuat oleh badan publik itu sendiri apabila ingin merahasiakan atau dikecualikan dokumen tersebut. Jadi badan publik harus melakukan uji konsekuensi dan uji konsekuensi tersebut harus ditetapkan oleh badan publik bahwa dokumen ini tidak dapat diberikan, tetapi itu juga ada bukan seumur hidup harus dikecualikan. Begitu. Mungkin sampai di sini dulu. Oh siap. Sebelum kita tutup, mungkin Ibu ada pesan-pesan buat PPID pelaksana di Provinsi Papua terkait monitoring evaluasi tadi keterbukaan informasi badan publik. Baik, pesan saya selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua bahwa marilah badan publik khususnya PPID pelaksana yang ada di lingkup pemerintahan Provinsi Papua jangan takut untuk bekerja secara terbuka, karena di saat kita bekerja dengan baik, dengan terbuka, akan membangun masyarakat kita di Provinsi Papua yang lebih sejahtera ke depan. Karena di saat kita mengelola dokumen publik dengan baik, itu sudah pasti akan menguntungkan kita sendiri dan menguntungkan banyak orang. Iya Ibu, jadi kan kalau seperti tadi Ibu bilang bahwa kalau mau lihat Pemprov Papua, lihat di Papua Go ID. Iya. Nah begitupun juga di PPID pelaksana, di SKPD, kalau kita mau lihat kegiatan, lihat di websitenya. Karena bikin segala macam pekerjaan, tapi kalau tidak dipublikasi, masyarakat jadi tidak tahu instansi ini ada bikin apa. Demikian edisi podcast Tobi hari ini. Kita jumpa di edisi berikutnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.